yang lalu dengan membawa hati yang tersakiti oleh dunia. Pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional Afdah Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullahi azza wa jal wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali untuk mempelajari ilmu akidah. Karena akidah adalah dasar dari semua amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Apabila suatu amalan ibadah, suatu amaliyah itu dibangun di atas pondasi dasar akidah yang benar, maka berarti amalan tersebut adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaik apapun sebuah amalan, ya, sebagus apapun suatu amaliyah ibadah, kalau itu tidak dibangun, ya, kalau itu dibangun di atas pondasi dasar akidah yang rusak, akidah yang menyimpang, yang tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka berarti amalan tersebut adalah amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membaca kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Khalid Ibn Ali Al-Musyaikih hafizahullah ta'ala. Masih dalam pembahasan Arkanul Iman, dan
insyaallah taala dalam pembahasan kita kali ini kita akan membaca atau membahas tentang rukun iman yang kedua, ar-ruknul tsani. Rukun yang kedua dari rukun iman adalah al-iman bil malaikah, ya, berarti beriman kepada para malaikat. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk riayatullah, ya, di antara bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada para hambanya, kepada manusia, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia, ya, begitu saja, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikatnya, ya, sebagai, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tugasi untuk berkhidmah dan mengawasi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia, untuk bisa melaksanakan, ya, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada para malaikat adalah wajib, ya, untuk disebut sebagai imannya adalah iman yang benar, untuk disebut sebagai seorang mukmin dan seorang muslim. Untuk disebut sebagai seorang mukmin, ya, maka selain keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua yang wajib untuk diyakini oleh seorang mukmin adalah al-imanu bil malaikah. Beriman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu para malaikat? Al-malaikatu alamun ghaibiyyun makhluquna 'abiduna lillahi ta'ala. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam alam ghaib, ya, yang berada dalam alam ghaib yang tidak terlihat, ya, tidak bisa dilihat oleh manusia, karena dia adalah, karena para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah berada dalam alam ghaib, dan mereka adalah makhlukun. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan. Jadi para malaikat Allah adalah makhluk yang diciptakan sebagaimana manusia adalah makhluk. Karena ada sebagian pemahaman, sebagian pandangan yang mengatakan bahwa malaikat itu bukan ciptaan sebagaimana manusia dan jin itu diciptakan, tapi malaikat itu seperti, ya, bisikan-bisikan, dorongan-dorongan kebaikan, ya, sehingga dia adalah fiksi, ya, tidak ada zatnya. Makin adalah pemahaman yang sangat-sangat salah, pemahaman yang bertentangan dengan dalil. Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala, para malaikat adalah hum makhluk, ya, hum makhlukun, mereka itu dicipta, ya. Mereka adalah ada zatnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia diciptakan, ya, sebagaimana jin itu diciptakan, yang memiliki zat, memiliki wujud. Nah, makhlukuna abiduna lillahi ta'ala, ya, yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Inilah para malaikat Allah. Mereka adalah berada di dalam alam ghaib, ya. Kemudian mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyati syai'un. Meskipun mereka adalah para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu taat kepada Allah, beribadah kepadanya, tapi para malaikat Allah, para malaikat itu tidak memiliki hak-hak khusus
ya, tidak memiliki kekhususan dalam masalah rububiyah, ya, dalam masalah penciptaan alam dunia ini. Mereka tidak memiliki hak sama sekali. Mereka tidak memiliki hak dalam pengaturan alam dunia ini, dalam penjagaan alam dunia ini. Mereka tidak memiliki hak dalam hal rububiyah, karena hak rububiyah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala saja. Para malaikat tidak memilikinya. Ya. Demikian pula adalah wal uluhiyah. Ya, para malaikat tidak memiliki hak sama sekali untuk diibadahi, disembah, ya. Ya, diagungkan, ya, karena hak uluhiyah itu adalah mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat meskipun mereka adalah mulia, ya, dimuliakan oleh Allah, selalu beribadah kepadanya, ya, tapi tetap saja mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak boleh untuk, ya, beribadah kepadanya, menyembah para malaikat, ya, mendudukkan para malaikat sebagai, ya, dalam seperti kedudukan, ya, yang diibadahi dan disembah, maka itu adalah sama sekali bukan hak yang harus diberikan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin wa manahahumul inqiyadat tam li amrihi wal quwwah ala tanfidhihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikatnya, ya. Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Allah menciptakan para malaikat itu dari cahaya, dari nur. Dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada para malaikat berupa ketundukan yang totalitas, ya. Kepasrahan, ketundukan terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para malaikat tersebut kekuatan untuk tunduk, ya. Dan untuk menjalankan kepasrahannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua para malaikat Allah Subhanahu wa taala tunduk kepada Allah, tunduk kepada perintahnya. Ya, tidak ada satupun dari malaikat yang membangkang, ya, yang tidak pasrah dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-19 dan ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun." Allah Subhanahu wa taala mensifati para malaikatnya, ya, dan adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat yang mereka la yastakbiruna an ibadatihi, ya, tidak merasa sombong dari beribadah kepadanya, selalu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak ada rasa jenuh, ya, dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, baik di malam maupun di siang harinya. Ya, bertasbih tanpa henti, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di siang dan di malam hari. Itulah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah yang jumlahnya pun sangat banyak sekali. Jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Wa hum adadun kabirun la yuhsihim illallah. Jumlah mereka tidak dapat menghitungnya,
kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Bahkan bisa jadi jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah manusia. Kenapa? Karena waqad tsabata fi sahihain, telah tetap ya, telah ada dalam kitab sahihain min hadits Anas, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala an, fi qissatil Mi'raj, ya, dalam kisah Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dalam Mi'rajnya beliau, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan rufi'a lahul baitul ma'mur yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfa malakin idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma alaihim. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat kepadanya Baitul Ma'mur, diangkat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, ya, Baitul Ma'mur. Kemudian di dalam Baitul Ma'mur yusalli fihi, ya, salat di dalam Baitul Ma'mur tersebut sab'una alfa malak, ya, sebanyak berapa? 70.000 malaikat, ya, 70.000 malaikat yang mereka salat di dalam Baitul Ma'mur kulla yaum, setiap hari. Jadi, setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur sebanyak 70.000 malaikat. Wa idza kharaju, kalau mereka sudah keluar dari Baitul Ma'mur, lam ya'udu ilaihi akhir ma alaihim, maka mereka tidak akan pernah kembali lagi. Maka hadis ini sangat menunjukkan kepada kita bahwa jumlah para malaikat Allah, ya, itu adalah sangat banyak sekali dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari yang masuk ke Baitul Ma'mur adalah 70.000 para malaikat, sedangkan jika mereka telah masuk kemudian keluar, mereka tidak akan masuk lagi ke dalam Baitul Ma'mur, maka berapa jumlahnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala? Kalau sehari saja 70.000 yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur, ya, berapa jumlah hari yang ada di alam dunia ini? Ya, tinggal dikalikan, ya, dan itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara kita mengimani para malaikat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita beriman kepada para malaikat Allah? Kata beliau, wal imanu bil malaikati yatadhamman arba'ata umur. Beriman kepada para malaikat itu dalam 4 hal, ya, dalam 4 perkara. Seorang dikatakan beriman kepada para malaikat apabila dia mengimani 4 hal berikut ini. Yang pertama adalah al-awwal al-iman biwujudihim, mengimani tentang wujudnya mereka, bahwasanya mereka adalah ada dan diciptakan. Mereka adalah hamba yang tercipta, yang ada wujudnya. Tidak seperti sebagian pemahaman manusia yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah fiksi, malaikat itu tidak berwujud. Karena malaikat itu hanya seperti atau semacam bisikan-bisikan, dorongan-dorongan untuk melakukan kebaikan, itu namanya malaikat. Ya. Adapun syaitan, ya, mereka mengatakan syaitan itu adalah bisikan-bisikan, dorongan-dorongan untuk melakukan keburukan. Ya. Maka ini adalah pemahaman yang sangat salah. Ya. Kalau masih ada kaum muslimin yang memahami, mengimani, meyakini bahwasanya malaikat seperti itu, maka belum sempurna keimanannya kepada para malaikat Allah. Ya. Karena malaikat adalah
Ya, ada wujudnya, memiliki wujud, dan mereka diciptakan sebagaimana manusia diciptakan. Yang kedua adalah wathani al-iman biman alimna ismahu minhum ka Jibril wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmala. Cara beriman kita kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani kepada para malaikat-malaikat Allah yang diketahui namanya. Yang diketahui namanya, maka kita mengimaninya, maka kita mengimani nama malaikat tersebut. Ya, yang ada dalil yang menyebutkan tentang nama malaikat Allah dan dalil tersebut adalah dalil yang sahih, maka kita mengimaninya. Kita menetapkan ya, nama tersebut sebagai nama dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti malaikat Jibril. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya, ya, malaikat Jibril, menunjukkan bahwasanya Jibril adalah diantara nama malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan nama tersebut sebagai nama dari malaikat Allah. Adapun yang kita tidak mengetahuinya, karena jumlah malaikat itu sangat banyak sekali, tidak semua disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengimaninya secara ijmal, secara global, secara umum, bahwa ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya sangat banyak, yang sebagiannya kita hanya mengetahui sedikit dari nama-nama mereka, tetapi ya banyak dari para malaikat yang kita tidak ya mengetahui nama mereka karena memang tidak disebutkan ya, dan tidak ditetapkan nama-nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu keimanan kita yang kedua. Ya, kalau ada nama yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tetapkan ya, dari nama-nama para malaikat tersebut. Kemudian ats-tsalis, yang ketiga adalah al-iman biman alimna min sifatihim. Kita mengimani terhadap sifat-sifat para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ditetapkan sifatnya, kita pun menetapkannya. Kasifati Jibril, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menetapkan, pernah menyebutkan tentang sifat-sifat, ciri-ciri ya dari malaikat Jibril. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha wa lahu 600 janah wa qad saddal ufuq. Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan, ya, telah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril, melihat malaikat Jibril, ya, seperti ciptaan aslinya, ya, seperti ketika Jibril itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan wujud aslinya, ya. Walahu 600 janah. Ya, Jibril memiliki 600 sayap. Ya. Jibril memiliki 600 sayap. Bagaimana Rasulullah SAW bisa mengetahui jumlah sayapnya malaikat Jibril? Maka tidak lain yaitu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Ya. Waqad saddal ufuq. Ya. Bahkan ya, sayapnya Jibril ini bisa menutup ufuk. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Jibril adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ya, yang sangat besar. Ya. Bahkan sayapnya bisa menutup ufuk. Ya. Maka
yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sifat-sifat dari para malaikatnya Allah, maka kita pun tentu menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kata beliau, qad yatahawwalul malaku bi amrillahi ila hay'ati rajulin kama hasala li Jibril haitsu arsalahu Allah taala ila Maryam fatamathala laha basharan sawiyya. Di antara sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mensifati Jibril, ya, dan mensifati sebagian dari para malaikatnya adalah bahwa Rasulullah mengabarkan sebagian para malaikat Allah, ya, itu bisa berubah wujudnya sebagaimana seperti manusia biasa. Ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, para malaikat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya bisa mengubah wujud aslinya menjadi seperti wujudnya manusia biasa. Ya, seperti manusia biasa. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, malaikat kepada Maryam, ya, kepada Maryam. Ketika malaikat tersebut diutus kepada Maryam, fatamatsala laha basharan sawiyya, maka malaikat tersebut dalam wujud seperti manusia umumnya, seperti manusia biasa. Ya, ini adalah kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini pun kita menetapkannya karena memang dalil, ya, menyebutkan demikian, ya, maka kita pun sebagai kaum mukminin menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari sebagian sifat-sifat para malaikat yang beliau sebutkan, ya. Kemudian keimanan kita yang keempat adalah ar-rabi' al-iman bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala katasbihihi wat ta'abbudilah laila wa nahara bila malalin wala futur. Akidah kita kepada para malaikat Allah yang keempat, ya, setelah kita beriman dengan wujudnya, kita beriman kepada nama-nama para malaikat yang disebutkan, ada namanya. Kemudian kita mengimani tentang sifat-sifat zat dari para malaikat, ya, yang disebutkan, ya, sifat-sifat mereka. Kemudian yang keempat adalah kita pun mengimani, ya, kepada para malaikat dari apa yang disebutkan dari amalan-amalan atau tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka para malaikat. Ya. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala Allah tugaskan, ya, untuk melakukan, ya, tugas-tugas khusus dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada sebagian para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk selalu bertasbih kepadanya, ya, beribadah kepadanya tanpa ada rasa lelah, tanpa ada rasa capek. Mereka selalu bertasbih, mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, ya. Wa qad yakunu li ba'dihim a'malun khassah mithlu Jibril al-amin ala wahyillahi ta'ala yursiluhu Allahu bihi ilal anbiya war rusul. Ya, dan ada sebagian dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan amalan, Allah berikan tugas, ya, khusus. Seperti misalkan malaikat Jibril, ya, yang Allah berikan tugas, ya, sebagai untuk menyampaikan wahyu. Jibril sebagai penyampai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada utus, ya, Jibril tersebut kepada para nabi dan para rasul, ya, untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tugas khusus yang diberikan kepada Jibril. Maka kita pun mengimaninya, ya, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, dari tugas-tugas mereka, peramalan-amalan mereka, ya, maka kita pun menetapkannya. Wa mislu Israfil al-muwakkal bin nafah fi sur inda qiyamis sa'ah, ya. Di antara contoh yang lain
Ya, yang disebutkan dari tugas-tugas para malaikat adalah tugas dari malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil yang diberikan tugas yaitu apa? Untuk meniup sangkakala kelak ketika terjadinya hari kiamat. Wa ba'tsul khalq, dan ketika terjadinya hari kebangkitan. Wa mithlu malakul maut al-muwakkal bi qabdil arwah indal maut. Ya, kemudian di sana ada para malaikat maut. Ya, para malaikat maut. Apa tugas mereka? Ya, mereka adalah diberikan tugas untuk biqabdil arwah, untuk mencabut ruh. Ya, mencabut ruhnya manusia ketika hendak atau ketika wafat, ketika meninggal dunia. Ya, yang bertugas untuk mencabut nyawa mereka adalah para malaikat yang disebut dengan malakul maut, para malaikat maut. Ya. Wa mithluhu al-malaikatul muwakkaluna bil ajinnah fil arham. Ya. Ada sebagian para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada mereka untuk apa? Mengurusi ya, janin yang masih ada di dalam kandungan, dalam rahim. Idza tamma lil insani arba'atu ashhur, apabila sudah 4 bulan dalam usia kandungannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, maka ba'atsallahu ilaihi malaka, Allah utus kepada janin tersebut seorang malaikat. Wa amarahu bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, ya, wa syaqiyyun aw sa'idun. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk mencatat ya, apa yang dicatat kepada janin yang masih berusia 4 bulan tersebut ya. Itu sudah dicatat tentang rizkinya ya. Sudah dicatat tentang ajalnya ya. Sudah dicatat tentang apa amalan yang nanti akan dia lakukan setelah dia dewasa. Apakah dia orang yang kelak menjadi orang yang bahagia, atau sebaliknya dia adalah orang yang bakal menjadi orang yang celaka. Itu semuanya sudah tercatat. Ya, dicatat oleh para malaikat yang diutus kepada ya seorang janin. Ya. Jadi sedemikian perhatian Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas-tugas kepada para malaikat dalam rangka untuk mengurusi manusia, ya, mengurusi ya hamba Allah Subhanahu wa taala manusia ini. Wa minhu al-malaikatul muwakkalina bihifdzi bani Adam. Di sana ada para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk ya menjaga ya Bani Adam, ya, menjaga manusia. Wa mithlu al-malaikatul muwakkalin bihifdzi a'mali Bani Adam wa kitabatiha likulli syahsin malakan ahaduhuma 'anil yamini watsani 'anil shimal. Ada juga di sana para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tugaskan untuk menjaga ya, mencatat amalan-amalan hamba. Ya. Bahkan likulli syahsin malakan, setiap jiwa, setiap orang ya, maka di sisi kanan dan di sisi kirinya sudah ada 2 malaikat ya, yang akan mencatat semua perbuatan dari hamba tersebut. Ya, semua perbuatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ya. Malaikat pencatat amalan. Ya, maka tugas mereka adalah mencatat amalan hamba tersebut. Wa mithlu al-malaikatul muwakkalina bi su'alil mayyit idza wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakan yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Dan di sana ada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tugaskan adalah untuk menguji, untuk bertanya, untuk menanyai ya orang yang telah meninggal dunia dalam ujian di alam kubur, di alam barzah
Ya, setiap orang yang meninggal dunia lalu dikuburkan, ya, maka dalam kuburan tersebut Allah menguji si mayit tersebut, ya, dengan para malaikat menanyakan tentang 3 perkara, 3 hal. Yang pertama adalah menjadi an rabbihi, siapa Rabbmu? Jadi siapa Rabbnya? Siapa Rabbnya si mayit tersebut? Ya. Kemudian apa agamanya? Ya. Dan siapa nabinya? Maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, menanyai mayit tersebut, ya, kemudian mencatatnya. Ya. Inilah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, keimanan kita kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang sempurna, ya, adalah keimanan kita yang mencakup 4 hal tadi. Ya, yang pertama adalah kita beriman dengan wujudnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa malaikat Allah adalah benar-benar ada dan mereka diciptakan memiliki wujud, memiliki zat, hanya saja dalam alam ghaib yang tidak terlihat oleh mata manusia, ya. Yang kedua adalah kita pun mengimani tentang sebagian nama-nama para malaikat yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang tidak disebutkan namanya, maka cukup kita mengimaninya secara mujmal, secara umum, bahwa di sana banyak sekali jumlah para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang ketiga, sebagian para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebutkan ciri-cirinya, sebutkan sifat-sifat mereka, ya, maka kita pun menetapkannya. Jibril memiliki 600 sayap, kita menetapkannya. Sebagian para malaikat, ya, bisa berubah wujudnya menjadi manusia, ya, maka kita menetapkannya, ya, sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih. Kemudian yang keempat adalah apabila disebutkan tentang tugas-tugas para malaikat, ya, para malaikat ini bertugas untuk ini, malaikat itu bertugas untuk itu, maka kita pun sebagai orang yang mukmin mengimani hal itu semuanya, karena, ya, kepasrahan dan ketundukan kita kepada dalil. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa, Rasulullah itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Rasulullah SAW itu berbicara berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepadanya, ya. Maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin kecuali pasrah, kecuali tunduk dan beriman kepada dalil, ya. Apa yang disebut oleh dalil, apabila dalil itu adalah dalil yang sahih, maka kita mengikutinya, dan apa yang tidak ditetapkan oleh dalil, maka kita pun tidak menetapkannya. Inilah kesimpulan dari keimanan kita yang kedua dalam rukun iman, adalah beriman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, ya, semuanya, dan semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu memperhatikan manusia, ya, begitu memperhatikan hambanya, ya, sejak dalam janin saja manusia sudah diberikan, ya, sudah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya malaikat untuk mencatat, ya, rizkinya, ajalnya, ya, amalannya, sudah, ya. Kemudian setelah itu diutus, ya, ketika manusia sudah, ya, sudah dewasa, sudah balik, maka akan ada senantiasa para 2 malaikat yang mencatat amalannya, sampai ketika nanti manusia itu datang ajalnya, ya, kemudian di alam kuburnya, ya, masih ada 2 malaikat yang menanyai, ya, tentang 3 pertanyaan di alam kubur, ya.
Ini menunjukkan kepada kita perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya, kepada manusia. Maka hendaklah kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan memperbanyak syukur kita kepadanya, ya, dan semakin menambah, ya, rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan ketundukan kita kepadanya, bahwa hamba ini adalah hamba yang wajib untuk selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya, masih dalam kajian akidah dalam rukun-rukun iman. Akan kita lanjutkan pada rukun yang ketiga dan yang seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.